Selamat sore pemirsa Tamsis TV dimanapun berada. Salam dan bahagia. Terima kasih Anda masih setia mengikuti Tamsis TV. Kalau dihitung episode ini sudah episode ke-14 atau ke-15. Merupakan suatu prestasi yang luar biasa bagi Tamsis TV dalam rangka eksistensinya di lingkungan universitas atau di lingkungan perguruan taman siswa Palembang. Sore ini saya ditemani oleh teman-teman dari redaksi dan juga sering menjadikan atau menamakan dirinya presenter atau host. Ya. Jadi kami perkenalkan Mas Eko. Mas Eko ini dia redaksi, kameramen, dan juga penata gaya. Koreografer. Selamat sore, Mas Eko. Selamat sore, Pak. Pertama ke Mas Eko. Siapa? Ya. Mungkin diceritakan sedikit. Ya. Bagaimana asal muasalnya ada keinginan dari kawan-kawan untuk membuat Tamsis TV dan kira-kira apa sih tujuannya Tamsis TV? Ya. Terima kasih Pak Ijen. Jadi boleh saya ceritakan ide dan inisiasi ini sebenarnya kan dari manajemen itu Pak. Selama ini juga mungkin kawan-kawan di lingkungan kami ini kan, apalagi untuk saat ini kan sering bertemu dengan namanya podcast, sering juga mendengar yang namanya konser radio dan lain-lain. Nah, kayaknya label TV ini memang sudah terlalu lama. Tapi kayaknya perlu diungkit lagi bahwa mau tidak mau tampilan visual ini menampilkan yang namanya informasi, berita, terkait juga dengan cerita mungkin, itu juga ada histori dan lain-lainnya. Itu ini kita angkat dalam bentuk visual-visual dan kita terceritakan. Oke. Jadi kalau kita simpulin bahwa Tamsis TV ini tidak hanya bicara soal berita ya, tapi juga bicara soal ketokohan. Jadi gini, kan tentu kan ada tantangan ke depannya kan, Tamsis TV ini kan. Ya. Kira-kira apa yang menjadi tantangan ke depannya di dalam meliput berita ataupun mencari program untuk di Tamsis TV? Tantangan setiap program ataupun kegiatan selalu ada. Tapi inilah yang menjadi kunci uniknya. Jadi mungkin yang saya sampaikan di depan tadi, sesuatu yang unik ini adalah sesuatu yang kita lain daripada yang lain. Memang sekarang mau bikin cara yang namanya podcast bahkan di YouTube dan seperti itu. Tapi dari mana kata TV itu kita ingin memberikan sesuatu lebih luas lagi ya? Yang lebih luas lagi. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa visualisasi itu tidak hanya satu bagian film saja. Jadi namanya berita, dokumenter maupun informasi itu terkait dari satu semua. Dan itu mungkin tidak bisa tertuang dalam sebuah yang namanya tayangan podcast. Oke, kalau kita lihat ya lingkup ya. Kalau kita bicara lingkup kan apakah ke depan saat ini atau ke depan itu lingkupnya hanya di sekitaran perguruan taman siswa atau ke depan memang ada rencana dari Mas Eko untuk main keluar? Apakah mungkin melihat pendidikan secara keseluruhan di kota maupun di provinsi, atau juga melihat perspektif kebudayaan atau pariwisata? Karena kenapa? Karena menurut saya sih kalau lahirnya taman siswa itu kan kalau dari ajaran Ki Hajar Dewantoro kan sudah paham Mas Ekonya bahwa pendekatan yang beliau pakai adalah pendekatan kebudayaan gitu kan dalam kegiatan-kegiatan belajar dan mengajar. Ya Mas. Ini kaitannya dengan dinamisasi di luaran ya Pak. Jadi kami beserta kawan-kawan di sini sesekali sangat memungkinkan untuk bisa tampil di luar maupun kami ingin menampilkan di luar dengan Tamsis TV. Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang mahasiswa bukan hanya tentang Ki Hajar Dewantoro,
bukan cerita tentang di mana lokasi Iya. sekolahnya dan lain-lain. Karena namanya jiwa dari mahasiswa atau dari Wantoro ini ada di mana saja. Iya. Kita bisa bicara tentang alumninya, kita bisa bicara tentang sejarah dimulainya hadir di Jogja sekarang dan di Palembang. Ini tuh tidak main-main, sebuah sejarah yang panjang. Iya. Dan itu diukir oleh tangan-tangan yang kreatif, terampil dan mempunyai sense of pendidikan. Iya. Kira-kira seperti itu. Jadi kedepannya kami tidak hanya bermain di lokasi yang hanya di Taman Siswa sini aja. Kami akan bermain di luar dengan banyak instansi, dinas, publik maupun lain-lainnya, karena kami di Taman Siswa bermitra dengan semua lembaga, swasta, negeri maupun dari internasional yang pernah dilakukan oleh Taman Siswa. Oke, terakhir nih Mas Eko. Ya. Bagaimana pesan-pesan kepada pemirsa Tamsis TV ya, dalam hal program kerja ke depan, artinya apa yang perlu disampaikan ke penonton? Apakah Mas Eko dan kawan-kawan ada minta feedback atau kritik atau apa? Atau terbuka nggak dengan misalnya nanti ada masukan bahwa program dengan sistem A, B atau C begitu? Ya Pak, tentunya yang namanya masukan atau info kritisi jelas-jelas sangat kami terbuka untuk menerima, karena kami juga sebenarnya baru memulai dan orang-orang di belakang Tamsis TV adalah memang bukan orang-orang dari broadcaster, bukan orang-orang dari dunia entertainment, memang dari dunia pendidikan. Tapi dari situ kita di lingkungan ini ingin juga menampilkan sesuatu bahwa di luar yang saya sebutkan tadi, kami ingin juga masyarakat luas, publik tentunya bisa mengetahui eksistensi. Oke, pemirsa Tamsis TV, demikian tadi bincang-bincang kita dengan redakturnya Tamsis TV. Beliau mempunyai konsep ke depan yang menurut saya sih suatu yang sangat luar biasa. Di samping eksistensi perguruan mahasiswa sebagai lembaga pendidikan, kelihatannya ke depan beliau ada kepedulian terhadap kegiatan di luar pendidikan dengan melibatkan stakeholder, apakah itu di bidang kebudayaan, pariwisata dan lain-lain, begitu Mas ya. Sekali lagi terima kasih atas semua partisipasi Anda selama ini. Jangan lupa like dan subscribe di Tamsis TV. Terima kasih, salam dan bahagia.